Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka Bapak Kadis sareng sedaya para hadirin jadi ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedapa beda istilah pandang tentang S8 hakukna beli ngabawa pesan hasil sejarah S8 Bapak. Di dalam hal ini Bapak, saya ingin mempersembahkan, saya ingin mengutarakan kalau S8 ini sesuatu yang menurut saya begitu luar biasa. Kami selalu bersyukur kepada Allah atas kepada Rasulullah SAW. Semua ini terwujud karena kepada Allah. Tidak ada yang tidak bisa diingkari, hanya Allah yang membuktikan. Di tahun 2011 Pak, kami sudah membentuk sebuah tim LKPD. Di situ kami juga sudah membuat di tahun 2014 kami juga sudah mulai berkiprah di literasi dan numerasi juga PHBS yang sekarang lagi dibangunkan di dunia pendidikan. Setelah ini saya sambil mengutarakan ada beberapa hal yang dan saya ingin mempersembahkan pernyataan bahwa kami dari 7 kegiatan itu sudah insya Allah sudah kami laksanakan meskipun kami belum maksimal. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Pak Kapit, saya adalah Mila Carmela PLT Pak di sini. Saya belum definitif. Saya definitif DC 9. Saya ini di sini PLT. Baik, saya akan perlihatkan sekilas pandang yang ini tidak seluruhnya Pak, tapi saya sekilas bahwa 7 pembiasaan anak itu sudah kami laksanakan sehingga alhamdulillah qadarullah dari hasil itu ternyata program Bapak Bupati itu menghasilkan sesuatu di mana anak selain disiplin, selain lebih berreligius juga menghasilkan secara duniawi dengan adanya beberapa piala dan adanya apresiasi dari orang tua ke sekolah ini. Silakan Pak Irfan. Kami juga di sini S8 juga selain S9 ditunjuk untuk pembelajaran diseminasi coding dan PM untuk program yang terbaru yang lagi berbagai serahkan. Di sini saya akan menampilkan beberapa hasil diseminasi program-program kami di mana kami mengambil program ramah anak dan kami sekarang sedang bergulir. Kita belum maksimal Pak, tapi kita sedang berikhtiar, kita sedang berjibaku untuk mewujudkan semua itu. Kenapa saya belum maksimal Bapak Kabit? Punten, karena kami belum secara sarana belum bagus Pak. Kami masih banyak kekurangan bangunan untuk lampu UKS, perpustakaan juga untuk pramuka. Mudah-mudahan dengan ini ya ibu-ibu bapak-bapak kita berharap ya adanya tindak lanjut dari Pak Kabit untuk lebih memberikan jalan bantuan untuk ruangan yang belum terrealisasi karena kami sangat membutuhkan Pak, apalagi untuk UKS dan perpustakaan. Silakan Pak Irfan. Siap. Ini beberapa kegiatan dan ada beberapa prestasi yang pernah diberikan ya Pak Irfan ya, yang pernah diberikan dari Bapak Bupati. Kita menerima sebulan yang lalu menerima penghargaan dari Bapak Bupati. Ini adalah program kami yang telah terrealisasi dan kami insya Allah untuk lebih memaksimalkan lagi. Ini bukti-bukti bahwa kami telah melaksanakan bahwa program itu hasil uji dari 8. Senang sejak dalam sebelum belajar kita melakukan senam dulu beberapa menit sebelum masuk kelas yang dibimbing oleh guru wali kelas dan juga guru olahraga.
Dalam hal ini juga saya secara pribadi selalu supervisi daripada kegiatan hidupnya di kelas yang saya laksanakan. Jujur Pak, kami saya tidak memberikan di mana jadwal harus supervisi, tapi setiap saat, setiap waktu saya melakukan supervisi, saya mendatangi supervisi tanpa guru-guru tahu dan bisa begitu. Juga saya langsung melihat bagaimana kondisi kelas, karena mengingat pembelajaran pada tahun-tahun ini, pada sekarang ini harus lebih maksimal lagi. Ini adalah program pembelajaran kita berdasarkan di kelas dan di lokasi sekolah kita. Penerapan program ini kami laksanakan dalam seminggu 2 kali, dan tiap hari bagi guru tidak boleh pulang sebelum kelasnya bersih. Jadi kami memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu membersihkan seminggu 2 kali, dan kalau guru setiap hari selalu harus korpet, harus membersihkan, jangan tunggu pulang sebelum sampah habis. Perlu diketahui kalau beberapa sampah ini kami daur ulang menjadi kursi-kursi yang bermanfaat untuk disimpan di perpustakaan dan di tempat lainnya supaya anak-anak bisa menggunakan. Nah, ini adalah hasil daur ulang dari sampah yang ditumpuk anak-anak sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa digunakan. Program ini dibuat oleh kelas 4, 5, dan kelas 6 karena kelas 1 belum bisa untuk memegang hal-hal yang benda-benda tajam. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 diberikan cara yang lain untuk pemanfaatan sampah. Kami selalu motivasi apapun yang anak lakukan, dan ini adalah menerapkan beribadah salah satu yang dilakukan dengan adanya acara-acara keagamaan yang dipandu oleh guru PAI dan guru. Pada program literasi ini untuk 10 tantangan yang selalu kami ikuti, kami juga mengikuti jambornya seperti yang tadi kita lakukan kemarin. Alhamdulillah, ini memotivasi kami guru di sini juga memotivasi siswa untuk selalu
Ternyata pemaparan dunia baca ini memberikan semangat tertentu kepada anak-anak khususnya anak kelas rendah. Ini adalah penerapan dari literasi dan inovasi kami yang selalu benar juga. Ini adalah program kebersamaan yang menghubungkan anak-anak lebih ada kebersamaan seperti yang dicantumkan dalam kebiasaan anak. Luar biasa ini apresiasi kami anak-anak sangat luar biasa, dan orang tua pun di sini ikut memeriahkan sehingga kami ada acara marketing. Mereka untuk terbiasa mengisi akses itu. Ini adalah salah satu kerjasama kita yang dilaksanakan sehingga bulan kemarin kita mendapat penghargaan dari Bapak Bupati dan kita membuat apresiasi uang sebanyak 1 juta rupiah dari beliau. Dan tarik partai dah. Ya.
waktu itu Bapak Presiden SBY ya, dari Bapak Presiden SBY kita mendapat penghargaan. Sampai pada hari kemarin kita se-Jawa Barat mendapat juara umum yang diadakan di Cilegon, Jawa Barat. Kenapa kami mempopulerkan ini? Karena ini sangat luar biasa, menunjang dengan program bupati yang 7 pembiasaan, diantaranya bermasyarakat. Di sini anak-anak betul-betul bergaul karena regenerasi terus dari kelas rendah sampai kelas atas. Kami program ini menyatukan anak-anak, menjadikan anak-anak sehati dan selalu bekerja sama dan selalu bermotivasi kepada temannya yang lain. Makanya ini adalah program unggulan kami. Dan ini adalah ekskul tari. Yang mohon maaf ini videonya tidak update ya, karena ini datanya tidak ada. Tapi ini adalah ciri khas dari SD8, karena SD8 itu dari dulu ciri khasnya seni. Kami di sini menggelar juga dari segi ini untuk poin beribadahnya diadakan di TV, dan kami pun ingin mewujudkan kalau SD siswa SD8 itu juga bisa tahfiz Quran selain LKBB, selain seni, tapi ada beberapa anak kami juga yang tahfiz Quran yang dibimbing oleh Ibu Haja Susi dan Ibu Saiful, juga Pak Heru dan Pak Irfan. Ini kami lanjutkan awali dari sekarang, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah hafal dan bagaimana seperti itu. Karena saya ingin jujur tidak mau kalah dengan SD-SD. Saya ingin di 8 juga seperti SD agama yang lain, semantap ada sendiri. Ya Pak, betul, tepuk tangan dong buat saya. Itu mungkin Pak, tapi sekeras itu ini adalah tidak seberapa sebetulnya. Kalau saya menyelesaikan yang lainnya sebabnya 2 jam Pak. Kami dari Bapak Bapak. Paling tidak Bapak, kami di sini dulu Pak, saya di sini dengan Ibu Haji Atris, dengan Ibu Haji Ayuni membangun SD8 yang di Pasir. Saya adalah junior, saya masih kecil di lingkungan mereka, sehingga di tahun tadi saya bilang di tahun 2011 saya dan Ibu Haji membentuk sebuah tim SPMI. Tim SPMI itu adalah seperti sekarang Pak, jadi adanya PHB, SD dan Simulasi, dan kami mengadakan pimpinan ke 5
SD. Setelah kami dibentuk oleh PMP, kami ditunjuk oleh PMP beberapa bulan, sehingga menghasilkan sebuah sekolah yang bermutu sedangkan itu kami diberikan menang untuk mendampingi beberapa sekolah, 5 sekolah, diantaranya SD 10, SD 9, dan juga SD yang di sini, untuk juga menghasilkan seperti SD 8 gitu. Kodarullah, kopi berlangsung, saya ditugas di 9, dan bagus sama kopi, karena kan tidak boleh berkerumun seperti itu. Alhamdulillah saya datang lagi ke sini dengan Ibu Hadia untuk meneruskan, dan saya mohon dari Bapak supaya program yang dulu sekarang disatukan, ternyata sama Pak. Program yang sekarang Bupati sedang menggulirkan dengan kami yang dulu ternyata Masya Allah bagus sekali, dan sama saya sangat mendukung. Saya mohon dari Bapak semoga SD8 dan juga SD SMK lebih maksimal lagi dan lebih oke gitu Pak Sudi. Harapan kami kembali lagi, saya SD 8, kami 8 itu SD Pokok SMK, bukan berarti yang tidak, tapi paling tidak peminatnya banyak kan. Di sini saya tertantang untuk selalu ke depan, selalu update, selalu berhasil. Itu adalah tantangan yang berat dan tersemangat bagi kami. Bagi saya tidak berat, saya harus menyemangati dulu. Saya harus motivasi dulu supaya lebih update dan lebih dari yang sebelumnya. Untuk itu, saya mohon maaf, saya mohon Bapak pengertiannya, ada bantuan dari Bapak, ada Pak Tani, pada Bapak Allah yang diizinkan, tapi saya tidak punya UKS Pak, saya tidak punya lab, saya tidak punya perpustakaan. Itu bukan bikin jeleknya Pak, tapi kan paling tidak saya telah menyumbangkan ini loh prestasi kami, dan saya ingin ada yang mendukung. Saya ingin di sini mendukung, saya ingin di sini melihat bahwa kami di sini dalam bekerja Pak. Saya bekerja sampai malam Pak. Ada saat-saat tertentu saya sampai jam 11, betul kan Pak? Kami betul harus kami sampai keluar, sampai Pak orang tua itu mendukung dengan membiayai program kami, karena orang tua sudah percaya dengan saya menikah Pak. Tapi orang tua betul-betul di pojok itu kita membutuhkan dana jutaan Pak. Kami sekolah mengeluarkan dengan kapasitas dari atas, ternyata orang tua itu menjamin keseluruhannya. Saya tidak meminta, mereka yang memberi, termasuk keluarga. Jadi saya mohon kepada Allah, mohon kepada Bapak menjembatani sebuah badan itu. Terima kasih. Itu mungkin operasi dari saya. Mudah-mudahan Pak Tinggi yang terbaik. Untuk kita salah punya pasal rumah tersebut. Mohon, dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD NC Sarika 08, Ibu Lila Kamila SPD yang telah memaparkan bagaimana kondisi fasilitas yang sangat-sangat kurang, sangat-sangat kurang. Kami tidak punya lapangan Pak, tidak punya kelas yang untuk mengkondisikan ekskul yang kami laksanakan, program-program yang kami laksanakan, tetapi kami guru-guru yang ada di SD Cicalengka 08 dengan semangat yang diberikan oleh Ibu Pengawas tentunya juga oleh guru-guru semua yang telah mendukung, tapi alhamdulillah walaupun dengan fasilitas yang kurang memadai, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Panggilan tadi sahabat diutarakan untuk Ibu Kepala Sekolah bahwa kami sangat-sangat mengharapkan panggilannya, semoga kedatangan Bapak ke sini menjadi jembatan bagi kami untuk supaya kami lebih berinovasi dan lebih maju lagi dalam menjalankan program-program yang ada di SD kami. Baik panggilan Pak, kumagi Bapak Parantos Hadir, panggilan jantan Bapak di haturan tinggi kanggo membanyak kanggo kesan dan pesan bagaimana sih. Terima kasih Bapak. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cicalengka 08, Ibu Haja Kamila. Tepuk tangan ya kita. Sakamana oleh waktu akhir keluar sadaya. Diberikan kemudahan, keberkahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Pengawas di dua gugus atau di gugus ini. Oh, Ibu Pengawas Bu Rini dan Bu Uwais. Para yang lainnya saya mengawasi. Izin punten begitu kasempatan ini. Yang saya hormati, ada juga di sini Bapak Ketua PGRI Kecamatan Cicalengka atau Cabang Cicalengka. Haji Toto, beliau juga sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cicalengka. Ada juga yang saya hormati Bapak Koordinator Gugus atau K3S dulu apapun namanya. Beliau itu teman lama saya, satu angkatan, sama juga dengan Bu Haja. Dan tahun 2011 kita bersama-sama di Ciara Payung. Ibarat saya lahir tahun 2011 di PNS ini. Kalau dibilang tadi sudah berkarya, menginisiasi berbagai kegiatan di SD ini. Kalau saya baru lahir sama Brandon sama K3S. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf sekali lagi tidak disebutkan satu persatu, tapi mohon tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah dan Yang Maha Pengampun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in seluruhnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti jejaknya dan kita semua termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya memperkenalkan diri karena hadir di tempat ini baru pertama kali. Nama saya Yusuf Salim. Contohnya saya Maliawi Yusuf Salim. Nama saya Yusuf Salim. Jabatan itu Kepala Bidang SMP Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Karena di SOPK di situ ada bidang SMP plus pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau di PNF itu bidang pendidikan memformal dan kebahasaan kesastraan. Kalau di sastra bahasa, kalau di SD itu dan budaya. Jadi terkait dengan GTK, tadi ada obrolan antara ketua pendidik sama pengawas, itu sebenarnya ada di lingkup SLPK yang ada di bidang SMP terkait dengan rotasi, modasi, promosi guru, kepala sekolah dan TK sampai SMP. SLPK wewenangnya ada di bidang SMP. Jadi kalau ada curhat kepala sekolah, guru, kasih beri pacar dan TK untuk hadir ke tempat ini, saya dalam kegiatan Monet Sapa Bedas karena tadi malam saya diberikan tugas secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Dinas agar hadir di Kecamatan Cicalengka. Jadi ibu saya sebagai tugas pada tetapi yang saya anehnya karena terkait tadi menjadi kami memfasilitasi tidak masalah.
Karena urusan pendidikan bukan hanya urusan siapa dan harus oleh siapa, tetapi kita harus bersama dan kita dukung bersama demi menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan monyet sebagai dasar dulu, bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2026, Permendikbud masih hangat ini, nomor 1 tahun 2026 terkait standar pendidikan yang di dalamnya ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Akhirnya pokoknya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bahwa dalam kegiatan Sabah Pedas bahkan dikaitkan dengan ekspos yang ibu kepala sekolah tadi sampaikan, berarti ibu sudah berkesadaran dalam mengelola baik. Sadar karena kan benar itu tercukup kebenaran. Lapas tercekap kekerasan. Lapas itu harus direncanakan berdasarkan aturan, termasuk tahu juga tidak cukup ukur sekedar tahu, tapi tahu yang terencana. Karena tahu hanya sekedar tahu tidak tanpa terencana, tahu yang tidak terukur. Karena dalam proses pembelajaran ada perencanaan pendidikan, ada proses pelaksanaan pembelajarannya dan ada proses penilaian. Berarti ada ukurannya. Ketika ada ukurannya berarti harus bersadar. Sadar. Makanya para ahli juga mengatakan bahwa pendidikan itu kan usaha sadar. Jadi usaha sadar. Ketika pendidikan tersebut dikaitkan dengan usaha sadar, maka saya teringat dengan cerita atau pepatah bahwa kalau kita ingin mengajarkan atau menyampaikan itu harus berdasarkan penelitian kondisi, termasuk kondisi kita sebagai guru. Saya tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Kan guru sadar bahwa dia tahu. Saya tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Kalau posisi kita sebagai kepala sekolah, saya memahami kondisi lembaga saya dan saya tahu kondisi lembaga dan saya tahu bahwa saya tahu tentang lembaga saya. Jadi sadar tentang detail yang apa yang terjadi di sekolah. Ibu tadi menyampaikan kurang anu. Berarti ibu sudah sadar bahwa ibu tahu. Begitu juga dalam pembelajaran, dalam ilmu saya tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Kondisi yang kedua, saya tahu tapi saya tidak tahu bahwa saya tahu. Saya tahu tapi saya tidak tahu bahwa saya tahu. Orang tersebut sedang tidur, bangunkan. Di sekolah ayah pintar, hebat, tapi hari-hari cuma melaksanakan tugas dan fungsi pokok saja. Jadi datang jam 7, mengus balik bangun anak, datang begitu. Tapi dia tidak memikirkan apapun. Padahal dia sebetulnya berkompetensi tinggi. Dia tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dia mampu, dia tidak tahu bahwa dia mampu. Kalau yang pertama, dia tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, itu orang yang sempurna. Yang kedua, tahu, tidak tahu bahwa dia tahu, itu orang yang sedang ketiduran, bangunkan. Bisa bangunkan. Yang ketiga, dia atau saya tidak tahu dan saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu bahaya. Silakan ketika seorang pimpinan, seorang guru atau siapapun kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran, rumus tadi, kondisi tadi, kalau berada dalam posisi sebagai murid, murid tersebut tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa dia sedang tidak tahu.
kepala sekolah tersebut tidak mampu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Guru tersebut juga tidak paham, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak paham. Itu tinggal diganti objeknya siapa. Saya tidak tahu dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Jangan bahaya sebab orang tidak mampu berkata ramah bias kognitif itu tidak mampu berkata rumah sakit ditarik ke dokter menuju pesawat naon harus walau saya sehat tidak ada yang terasa seperti itu kita dipakai sama dokter. Berarti syarat untuk sehat itu minimal dia merasa sakit ya lu tidak aman supaya jadi sehat minimal dia merasa sakit. Mau mungkin mau bodrek namun dia sehat sih mau juga nggak bodrek saja. Coba lu angkat ke apotek keser mah berarti dia punya penyakit mah berarti dia tahu bahwa dia sedang mah. Proses perubahan diawali dengan kesadaran. Karena berkesadaran dia itu harus tahu bahwa dia tidak tahu, dia itu harus tahu bahwa dia tidak paham, dia itu harus tahu bahwa dia sedang sakit. Syarat utama untuk menjadi sehat itu dia merasa sakit. Jadi kalau ada yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu itu hal kondisi keempat mending tadi kan paling siapa saya tidak tahu dan saya tahu bahwa saya tidak tahu itu penting bahwa orang tersebut yang sedang mencari pengetahuan, mencari kemampuan, mencari pengalaman maka idealnya tadi saya tidak tahu dan saya tahu bahwa saya tidak tahu diujikan dengan orang yang baik. Saya tahu dan saya tahu bahwa saya tahu diujikan dengan apa. Nah dalam kegiatan ini, dalam silaturahmi ini bahwa proses pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2026 berkesadaran. Yang kedua bermakna itu yang ada maknanya. Jangan zaman diwari jangan mau diajar ilmu terus ya cari kaos ketika dikaitkan dengan konten belajar. Yang terakhir menggembirakan proses pembelajaran maka dalam edaran kementerian itu di hari pertama masuk sekolah agar peserta atau murid-murid itu melaksanakan senam pagi, upacara dan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan di hari pertama. Untuk mendukung itu tentunya bukan hanya standar isi saja, tapi ada proses atau ada komponen lain yang tidak kalah penting di sekolah, yaitu sarana dan prasarana yang selalu menjadi menjelang keluhan dari berbagai pihak. Di sekolah siswa saya juga di SD maksimal 4 lomba. Terusnya 4 kali 28 coba 4 kan maksudnya 112 kali 3 ayat 6 berarti ya 700-an ya 700-an. Karena di SD itu satu lomba satu angkatan itu minimal maksimal 4 lomba, satu lomba maksimal 28 berdasarkan Permendikbud. Pak kurang A, kurang B, kurang C, kurang D terkait sarana dan prasarana. Saya hanya bisa memberikan rumus ke ibu-ibu bahwa proses atau sumber penganggaran satuan pendidikan itu bisa dari APBD, bisa dari APBN. Supaya di universal saya ngomongin APBN ya. APBN itu kan ada skema revitalisasi itu semuanya dapat. Tahun ini 2026 ada rencana ini 2026 itu masuk.
Oh, berarti iya. Supaya semua sana gitu kan dulunya. Nah, revitalisasi kalau dulu itu di atas itu datanya terekam dari aplikasi Krisna yang ada di Bappenas. Aplikasi Krisna itu mengambil dari data dapodik yang ada di sekolah. Jadi kalau untuk mengajukan revitalisasi, langkah awal dapodik sarana yang ada di sekolah ibu harus beres. Definisi beres itu apa? Ulah jika dina simpel komplit data, nah, tapi usia sudah nikah saya. Harusnya pernah dikatakan gitu, mau boleh naik pangkat sekarang dina simpel naik, ya, sudah nikah saya. Nah, ayah oke atas kosong asali dan diupload saya. Akhirnya di BKPSDM dan di BKN data di simpel yang tidak lengkap. Itu salah satu menjadi penghambat rotasi mutasi dan promosi Bapak Ibu diperhatikan ke sekolah sebetulnya, termasuk jadi penghambat di kenaikan pangkat. Di dapodik sarana pun sama. Ibu biasanya kalau di dapodik yang terkait dengan kesiswaan dengan siswa, ibu bapak langsung bercek karena ibu bos pasti ganggu. Ya, yang terkait dengan GTK, guru dan tenaga kependidikan langsung bercek karena sertifikasi pasti tergabung. Jadi kalau ibu apa di dapodik siswa GTK aja, benar jumlah ngajar pas pasti tergabung si sertifikasinya. Maka ibu bapak operator kepala sekolah di sekolah sering dipalire atau stempel dapodik yang terkait siswa. Dapodik yang terkait GTK, guru dan tenaga pendidikan, karena terkait kontak bos kontak kagak guna, sertifikasi kontak kagak guna, bahkan siswa terkait dengan airport, ijazah dan perikan. Makanya kakawangan sering ada satu komponen dapodik yang sering dilupakan, yaitu dapodik sarana yang cut-off-nya per tanggal 31 Maret. Ya, itu sebelum saya cut-off-nya 31 Maret. Kalau dapodik siswa dan GTK cut-off-nya 32 Agustus. Terus kalau cut-off sana 31 Maret. Nah, hari ini kebetulan waktu bulan Januari, besok Februari, terus Maret, ulah kamartan, ulah ketigaan tewan, peraringan teh, terus usul ketiga tewan ketiga teh, Januari, Februari, Maret, hujan biasanya. September, Oktober, November, Desember, tahun nulis ketiga ulah kabur di 31 Maret dapodik sana enggak orang dosa tidak dosa dan lawan jumlah siswa yang seberapa logika ruang kelas ada seberapa ada kondisi ruang kelasnya juga berapa persen wajib ke foto survei di rekomendasi BUMN. Kamu juga guru dokter berdoa dan rumahnya itu tidak ada wayang kita koordinasi. Terus logika jumlah WC untuk siswa pria berapa? Logika jumlah toilet untuk siswa perempuan berapa? Berarti kebutuhan itu ada berapa? Existing akhirnya yang seberapa? Laporkan kondisinya seberapa, laporkan keadaannya sejujur-jujurnya di dapodik sarana tadi. Seperti nama itu UKS, perpustakaan, lab. Jangan sampai ibu ngangkat kepala lab, ibu ngangkat kepala perpustakaan, ada perpustakaan secara fisik tidak ada. Maksudnya, pernah jadi ibu kayak sekarang guru di kepala perpustakaan, tapi tidak tuh di perusahaan pernah terimu nggak pernah mau ayah dapat dua toiletnya mau ayah kepala toilet mau ayah kan mungkin banget kepala labnya kepala perusahaan itu
Kalau ibu dilakukan itu berkaitan dengan berbagai hal. Satu, terkait dengan bantuan yang dikucurkan dari pusat melalui mekanisme rapid dalam bentuk bantuan fisik, dan juga terkait dengan SOTK formasi yang ada di sekolah ibu. Kalau ibu punya perusahaan, berarti harus punya usahawan. Ada beberapa RT yang kemarin yang sudah di-SK-kan, di antaranya perusahaan latar belakang tidak bisa di-SK-kan, ditempatkan di satuan pendidikan tertentu karena di satuan pendidikan tersebut tidak ada uangnya, tidak ada misalnya usahawan diangkat di sekolah tidak ada usahawan. Berarti sekolah tersebut juga harus mempersiapkan fisiknya dan juga jadi lamun bina handphone hardware aku aja, software aku aja. Hardware berarti perusahaan jentulah, software berarti formasi yang ada di dalamnya, dan jentulah orang yang akan mengisi tadi firmware-nya. Jadi memang ketika ibu mengajukan UKM, usaha kesehatan sekolah, itu kan pasti akan nyangkut dengan usaha-usaha kesehatan yang ada di lembaga pendidikan itu terkait dengan kesehatan. Apa mungkin juga dengan, tapi saya belum tahu ada tidak formasi yang terkait dengan kesehatan. Yang jelas kalau yang terkait dengan perpustakaan, yang terkait dengan bisa kayak tadi Bu, tapi menjembatani terkait tadi, menjembatani terkait anggaran. 2027 lah, karena Maret 31 Maret 2026 itu untuk penganggaran 2027. Setelah mudah-mudahan hari ini baru Januari, besok Februari, kalau perlu koordinasi operatornya dengan siapa, tidak mau koordinasi. Meskipun lintas bidang saya tidak masalah. Saya dibantukan secara teknis yang terkait dengan pengajuan radikalisasi, tapi paling jelas pengajuannya melalui aplikasi tadi, melalui aplikasi Yahudi, karena kan satu data sekarang, satu data ini meskipun ada kaitan politik yang dibantu melalui aspirasi dewan misalnya di pusat, tidak bisa kalau di dalamnya tidak ada, kalau di kisahnya tidak ada. Jadi kurang maksa ke siapapun supaya nyuwun kencai, bangun tidak kelas bisa. Jadi itu sudah politik kelas ibaratnya kelas. Jadi saya akan dapat bisa dibantu bisa dengan koordinasi teknis dan non teknis, tetapi anda bersyarat nama gelas sama berbeda. Kita menyebut nangin pelapor panangan, tapi yang dipastikan kalau pelapor kita sesat. Jadi tidak seperti itu. Tapi jadi ngobrol bercaranya tidak bersyarat. Jadi kan intinya gitu. Ini jadi bahannya karena semua pihak, jadi sepanjang semua soal. Terus tuh, dapodik sana sering terlupakan oleh sekolah. Harusnya, padahal gitu. Harusnya dengan wae akan digunakan. Harusnya ada vitalisasi di pusat TNI. Oh, baiklah. Jika ada orang lain, buang-buang. Atau sering mendengar cerita ini, kabar mungkin pernah tapi kehilangan. Ingatkan kembali si operatornya bahwa belum bisa ibu dijauhkan, tidak nyari. Dan polisi sana dia rumah sebelum kantor per 31 Maret sebelum kantor per 31 Maret. Sebab paling tidak ketika sudah dimajukan di dapodik sebelum kantor patok di 31 Maret, kita punya gelasnya meskipun belum tentu dituangkan lagi. Tapi dia kamu-kamukan minta cari kita mau cari gelasnya kan susah. Ya, susah kan? Jadi yang paling tidak kan sebelum kita minta air itu kan punya gelas dulu sebelumnya. Jadi saat utamanya itu di dapodik yang itu udah kata. Terus salmon APBN ya APBN itu ada di bidang SD, APBD kan ada di bidang SD, tapi tidak berkomentar kalau di APBD. Kalau di APBN celahnya seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan
itu telatih pembicaraan. Saya ucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya atas sambutan penghargaan yang sangat luar biasa. Saya hadir di tempat ini merasa luar biasa. Mudah-mudahan Ibu kami rombongan kami jajaran yang ada di SMP SD Cicalengka 1 Cicalengka 8 yang sebenarnya saya satu ya bukan mau beda-bedakan karena habitat saya biasanya berkomunikasinya dengan SMP. Alhamdulillah bisa berkesempatan ketemu dengan beliau. Tadi Ibu ngobrol di SMP Cicalengka ternyata sedang krisis pria. Di SD 5 juga sama tadi Pak Haji Ustaz, naik uang kan pemerintah. Di SMP 1 Cicalengka di kami krisis pria. Berarti luar biasa Pak Reza. Malu mereka Pak. Terima kasih Ibu atas segala perhatiannya dan atas segalanya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan sebaliknya saya mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang tak terhingga kepada Bapak Kabid Kabupaten Bandung, Bapak Yusuf Salam. Semoga dengan arahan-arahan yang telah Bapak sampaikan dapat menjadikan motivasi dan insya Allah kami dengan tim semuanya komitmen dengan arahan dari Ibu Pengawas juga dari Ibu Paswala dan yang mendukung juga guru-guru semuanya. Insya Allah kami akan memperbaiki semuanya supaya kami dapat lebih baik lagi dalam hal prasarana dan prasarana. Terima kasih telah konsultasi hambung-hambungan pangitan Bu Bapak. Mudah-mudahan Kapayuna walaupun pangitan menjadi tahun ayeuna oge kita bisa berharap dan memberikan semoga Bapak di sini kan bisa memberikan yang terbaik bagi kami khususnya dan umumnya bagi sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Cicalengka. Baik, untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Bapak Saiful. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin wa ala kullillah biridwanillahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u billahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka a'la darajat wa tuballighuna biha sulbayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إني رشدي وعيذ من شر نفسي اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم انفع بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني علما اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واسع أعمالنا واسع رزقنا وإلى خير قريبنا ولشر أمرنا واقضي وأتينا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم ثم رب العزة عما يصفون والحمد لله والبركة والشفاعة والإجازة قبولا يا الله بشر القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah kepada Bapak Ibu yang telah memberikan yang telah menyampaikan doanya dengan begitu hikmatnya. Alhamdulillah akhir malam walaupun kami masih sonok masih ingin berbincang-bincang lebih lama lagi, tapi apa daya karena waktu jualan yang bukan bisa kita ya waktu yang tidak mengajikan lagi penginternya dan waktunya dibatasi. Bapak juga mungkin sudah ada tugas lagi yang sudah menunggu. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menjawabnya. Kami sangat bahagia kedatangan Bapak di sini. Alhamdulillah untuk penutup. Oh, enggak ada di apa itu? Ditinggal di ukur itu. Enggak ada di alhamdulillah untuk yang terakhir untuk penutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya sebagai pengatur acara Ibu Ipa Saripah mohon undur diri, mohon maaf atas segala hilaf dan segala kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dileun Pak, mangga. Oh, foto heula ya. Jadi foto ulang. Oke, siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 sudah. Siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Satu, gaya bebas rombongan berizin. 1, 2, 3. Oke, sip. Tahu nggak sih?
Ya, Siapa?